saya yang dibilang terlalu brainwash. Iya, ngerti brainwash ya. Jadi pencucian otak katanya. Cuci di mana otaknya? Oh, sudah berubah. Itu sakit. Dan saya cerita ke papa saya mimpi didatangin orang berjubah putih. Dan orangnya memakai peci, nggak tahu siapa dia membukungin saya, membelakangin saya sambil ngulurkan tangan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antin. Saya ibu rumah tangga. Anak saya 4, cewek 2, cowok 2. Agama saya sebelum memeluk agama Islam, saya Kristen Protestan dulunya. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah syahadat, sudah menjadi agama Islam. Alhamdulillah. Saya sendiri di lingkup gereja, saya terlibat sebagai diakonia di dalam gereja. Jadi saya sedikit kurang tenang di sana, kurang nyaman. Saya itu sudah merasakan, walaupun saya terlibat di dalam kepengurusan gereja diakonia, saya itu sudah merasa sering resah, sering walaupun itu agama saya sering tidak tenang. Di satu sisi lingkungan keluarga saya sudah ada yang muslim, jadi saya di sana gimana ya, kurang hati saya kurang tenang pada saat itu. Awalnya saya mengira Islam itu strong, Islam itu keras, yang ya kayak pada umumnya yang di luar banyak yang tahu. Tapi saya melihat tidak dari mata jauh, saya melihat dari mata lingkungan keluarga saya. Ketika saya melihat keluarga saya ada yang Islam, mereka tidak pernah menggunjing agama saya dulu. Saya di situ memetik, oh ini Islam yang sebetulnya. Saya kenapa enggak berdamai dengan dia, itu bahasa saya dulu. Sedangkan kita yang orang Kristen saja, kita membatasin, dan orang yang Islam, agama Islam yang saudara saya yang peluk, di lingkungan saudara saya sudah memeluk, itu saya merasa nyaman. Mereka baik, mereka sudah mengajarkan secara tidak langsung ke saya. Terus kalau Bunda sekarang sudah Islam, untuk pandangan Islamnya gimana? Ya, saya lebih rileks, jalan hidup lebih tenang, tidak bingung mana yang, karena kalau yang di Kristen itu mungkin saya memandangnya Tuhan itu ada 2. Ya, jadi sudut pandang saya seperti itu, karena antara Tuhan Yesus dengan Allah itu, kalau di kita Islam cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Esa satu. Sedangkan kalau yang saya pelajarin di Protestan, di Kristen itu mereka menyebut Bapa dalam nama Yesus, itu yang sering terngiang, yang sering kadang berontak, ini yang saya sembah siapa gitu loh. Itu aja. Saya pernah mimpi
sebelum almarhum orang tua saya meninggal, itu saya sudah mimpi, dan almarhum orang tua saya meninggal tuh sebelum meninggal udah pesen, ayo kapan kamu nyusul mualaf gitu, biar doanya nyampe. Saya langsung nangis. Dan setelah saya mualaf, kita lebaran tahun 2004, itu yang terakhir. Lagi minta kirimkan doa yang Ya, orang tua saya bilang begitu. Ternyata 2004 itu yang terakhir kami bertemu, ya, lebaran yang terakhir. Ya, untungnya saya sudah memeluk agama Islam, jadi iringan doa terus saya lantunkan untuk orang tua saya, untuk papa saya, gitu. Kalau orang tua sudah meminta gitu, sayanya belum melepas, belum melaksanakan, rasanya menjadi beban saya sendiri. Ketika saya sudah bilang, ya saya akan lakukan, itu saya lakukan. Saat Bunda mimpi itu, Bunda masih agama Kristen? Masih Kristen. Saya mimpi itu, dan saya cerita ke papa saya mimpi didatangin orang berjubah putih, dan orangnya memakai peci, nggak tahu siapa dia membukungin saya, membelakangin saya, sambil ngulurkan tangan gini. Entah tuh siapa, saya nggak ngerti. Saya bilang sama Pak, boleh aku. Ya, akhirnya bapak saya juga senang karena sudah diminta sebelum saya mimpi, diminta akhirnya kapan kamu nyusul. Itu aja jawabannya gitu. Nanti kamu harus sama dengan saya, apa saya gitu. Ya, alhamdulillah akhirnya saya jalankan, saya ikrar syahadat. Bolong-bolong, berat tentunya pasti. Kalau ditanya itu, ya saya akuin itu saya belum sempurna seperti yang orang muslim. Tapi ketika itu saya jalanin niat, saya sering mendekat dengan guru-guru yang sudah senior, saya terus gali, saya haus terus akan ilmu. Saya nggak hanya stuck di satu keluarga suami saya nggak condong ke suami aja, tapi saya keluar, saya eksplorkan, saya kembangkan, saya mencari guru yang sekiranya positif untuk saya, baik untuk saya, masa depan saya, apa aja itu sekiranya positif, agama itu saya ikutin ini. Lebih tenang karena saya orangnya emosional ya, dulu lebih menghadapi masalah apa langsung gitu. Kalau sekarang dengan kita jangankan sholat, zikir aja dulu astagfirullah gitu ya, lebih tenang, lebih lebih kalau kita bawa dalam sholat itu lebih enak, lebih ringan menghadapin apa saja, dan hari-hari sepertinya lebih ditolong sama Allah. Luar biasa. Seperti ini tadi saya mau kena, saya nggak ngerti buhana, saya nggak ngerti apa. Benar, Allah itu maha baik. Saya benar, kalau sekarang saya mengandalkan manusia capek dengan ilmu Islam yang saya pelajarin, dibanding dengan dulu jauh saya lebih ditolong sama Allah sekarang. Kalau di luar sana bilang saya nggak bisa makan, nggak bisa apa,
Kalau kita serahkan sama Allah, insya Allah Allah datangkan dengan cara Allah. Entah itu nasi, entah itu beras, entah itu minyak goreng, seperti itu cara Allah menolong. Entah itu kita didekatkan teman-teman yang baik, seperti itu yang saya rasakan sekarang. Itu Merinding. bener itu. Bu Hana, saya dulu bolong-bolong, nggak ngerti ketika saya ikut ilmu di luar konteks keluarga saya. Suami saya ngajarin ilmu agama di luar suami saya sholat, jangankan saya, suami saya aja duha nggak pernah. Sekarang kita sama-sama, jadi nggak jomplang, jadi balance. Sekarang kita berdua sama-sama. Saya sama suami saya ini, suami saya kan Islam memang, cuman sholatnya juga begitu. Dan sekarang kita sama-sama belajar, cari ilmu yang guru-guru yang benar-benar membimbing kami berdua. Kita akhirnya benar-benar riyadhah, benar-benar fokus sudah sama Allah, fokus sama akhirat, nggak dunia lagi. Kalau kita mikirin dunia capek. Itu. Jadi ya sholat, duha, rajin, tahajud, sholat tobat. Itu ketika kita sholat tobat, aduh rasanya ini kayak air mengalir aja, air mata ini terus karena dosa-dosa kita. Karena kita nggak ngerti usia kapan kita diterima, amalan apa yang kita diterima. Itu saja. Jadi ketenangan, walaupun saya sekarang memeluk agama Islam, saya dulu orang kafir yang nggak ngerti apa-apa, tapi saya minimal saya tunjukkan sama suami saya bersama-sama untuk sholat diperbaikin. Yang dulunya jarang duha, sekarang diperbaikin, lebih rajin duha, lebih rajin tahajud, seperti itu. Qobliyah ba'diyahnya itu lebih tenang, dan itu terjadi. Saya nggak minta sama Allah, Allah sudah datangkan. Benar itu. Saya sampai, ya Allah, betapa baiknya. Itu cuman simpel, Allah minta simpel, minta cuman kita minta. Allah itu minta kita merhatiin dia, dan dia akan merhatiin kita, gitu aja. Perasaan seperti itu pernah nggak Bunda rasakan saat belum masuk Islam? Tidak sama sekali. Karena kalau di Kristen sistemnya haleluya, haleluya, glory, glory, glory gitu. Jadi entah itu glorinya untuk glory, maaf ya, mungkin yang saudara-saudara saya nanti yang lainnya mantannya Kristen, Protestan, Kristen, glory, glory, pasti tahu kita berglory, glory, nggak ngerti glorinya untuk siapa. Kalau di sini Islam kita jelas, Allah minta cuman kita menjalankan yang batil dan yang itu saja, itu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Itu kesenangannya ada di situ, gitu loh. Jadi benar-benar saya bersyukur yang di Islam itu semuanya ada di Al-Quran. Kalau kita mau mempelajarin, kalau di Kristen saya sendiri belum pernah sih makan babi, karena saya udah jijik ngelihatnya pertama. Itu dari segi makanan aja mereka nggak bisa ngatur. Tapi kalau kita di Islam, kita sudah diatur sedemikian. Allah itu sudah luar biasa. Makanya itu yang larangan-larangan itu yang sebetulnya untuk diri kita, sebetulnya bukan untuk dieksploitasikan untuk kebaikan, kebahagiaan kita. Kalau di Kristen glory nggak ngerti itu untuk apa. Makanan pun juga seperti itu. Bu Hana ngerti kalau
babi mereka halalkan ya. Kalau kita kan tidak, kita tidak boleh dengan ada hadisnya memang di Al-Quran. Kita sudah diatur di Al-Quran jelas hadisnya. Itu saya. Kalau yang awal itu sama sekali, itu berjalan 1 tahun. 1 tahun itu saya masih belum. Setelah itu saya belajar puasa full, Ramadan, puasa apa ya, Senin Kemis seperti itu. Yang sekarang sama yang sekarang udah lancar aja udah. Kalau yang sekarang udah ya yaumil itulah yang pokoknya ada guru saya itu, ini puasa ini, ayo kita sama-sama ya, itu bimbingan saling mengingatkan, itu insya Allah saya juga jalani. Tapi Senin Kemisnya itu yang sekarang, yang kalau dulu 1 tahun saya nggak ngerti. Karena apa? Puasa di Kristen sama puasa di Islam beda. Kalau di Kristen kita makan malam terakhir jam berapa, nanti kalau kita buka puasa itu jam 12 mau makan ya silakan, udah makan lagi seterusnya. Itu seperti itu kalau di Protestan. Tapi kalau di Islam kita udah tahu sahurnya jam sekian, katakanlah jam 4 atau jam 4 lebih ya. Nanti bukanya jam 6. Jelas kan di situ. Nah, kalau kita di Kristen makan terakhir malam jam berapa itu kita lanjut puasa jam 12 baru bisa makan. Setelah itu makan seterusnya dah. Seperti itu. Tapi setelah 1 tahun, dorongan apa yang buat Bunda itu akhirnya? Anak yang bikin saya semangat. Anak saya bisa, kenapa saya enggak? Ya begitu kan. Anak saya, jadi ya anak yang bikin wasilah. Saya juga anak semakin besar, masa emaknya begini terus gitu kan. Saya merasa lebih dihargain, lebih ketika jalan kemana aja merasa nyaman ketika saya pakai hijab dibanding saya nggak muslim nggak pakai hijab. Karena mungkin pandangan orang kalau kadang kalau pakai hijab masih ada godaan-godaan, lebih tenang lah, lebih ini saya lebih aurat tertutup itu lebih, kita menjalankan Islam itu lebih dingin sebelum saya memeluk. Karena kemana-mana rasa ketidaknyamanan itu kayak membuntutin kayak ini nggak nyaman aja dah kalau itu agama yang dulu. Karena di sana saya belum paham tentang aurat, belum paham tentang yang lain-lain. Di Kristen pun tidak dilarang itu. Ya, kita mau pakai hijab karena pendidikan teologi pun kekristenan Protestan boleh tanya ke pendeta-pendeta yang senior itu teologi, sekolah teologi itu. Kami kalau di lingkungan Protestan tidak dilarang, tapi kalau kita di Islam lakum dinukum waliyadin kan, agama itu jelas. Tapi kalau di mereka welcome, tapi welcome-nya seperti apa kita nggak ngerti kan. Tapi kalau kita kan sudah jelas batasan-batasannya. Jadi saya sebelum syahadat sudah mengenakan hijab karena saya merasa nyaman, saya merasa orang laki itu jarang goda. Kasarannya seperti itu, jadi enak gitu. Itu. Emang waktu sebelum berhijab pernah digoda? Ya, itu orang laki genit banget udah.
Banyak ya, tapi yang paling besar yang mau saya ceritain di sini ya adik saya itu. Saya yang dibilang terlalu brainwash. Iya, ngerti brainwash ya. Jadi pencucian otak katanya. Cuci di mana otaknya? Kok sudah berubah? Itu sakit, bener sakit. Itu saya, adik kandung saya. Kalau nggak adik kandung udah tak. Saya seperti itu. Goda itu berat bagi saya, adik saudara satu kandung. Saya sudah dihujat ya, kalau bilang dihujat ya gitu, brainwash dan di mana kamu cuci otak, bilang gitu. Itu rasanya kayak kayak tuing gitu. Aduh, ya udahlah, itu adik saya mungkin belum ya udah. Yang lain-lain udah mendukung itu godaannya. Terus yang biasa-biasa ya paling keluarga ya bilang, wow jadi ustazah sekarang gitu, karena saya pakai syar'i kemana-mana, pakai hijab, itu aja. Keajaibannya saya gini, waktu saya memberanikan divorce yang sama ex saya minta. Tapi ketika itu saya bilang, Tuhan, belum Allah, karena masih susah ya. Ya Allah, ya Tuhan, saya bilang, lebih dekatkan saya sama Engkau. Kalau ini memang bukan jodoh saya terus-terusan saya melangkah ke yang orang tua saya inginkan, saya bilang gitu, tunjukkan. Dan akhirnya Allah tuh kayak ngasih jalan aja, jalan divorce-nya itu bener-bener. Karena satu sisi orang tua saya juga nggak setuju kan sama yang ex saya dulu, yang Australia. Jadi juga saya minta doanya seperti itu. Jadi kayak Allah ini memang benar-benar ya wes tak ini gitu loh, tak restuin gitu. Ya memang dikasih jalan. Tiba-tiba saya didatangkan pengacara, tapi orang kenal gitu aja. Ini bapak tetangga saya itu pengacara gini-gini. Saya cerita panjang lebar dan akhirnya ya jalan aja itu sampai sekarang gitu. Dan yang lebih mukjizatnya lagi yang Allah kasih ke saya itu sekarang hak asuh anak ke saya. Kalau yang lain-lain tanpa kuasa yang kuat ya, hak asuh pasti orang tahu kan, kalau orang luar kan pasti ya gimana memperjuangkan anaknya. Tapi alhamdulillah itu dengan saya terus berdoa, saya minta restu sama orang tua, bapak saya itu, Pak, pokoknya kalau aku goal yang ini aku doainnya nanti mualaf. Ya wes, pokoknya nangdang aja. Terus itu saya langsung ikrar mualaf itu. Setelah itu itu yang mukjizat yang seperti itu. Jadi kayak pertolongan Allah itu sudah tolong sebelum saya ikrar pun. Kalau saya minta ke Allah sudah dengan cara muslim saya ditolong, malah dengan cara yang ini enggak gitu. Apalagi setelah saya ikrar muslim, setelah saya adat, rasanya luar biasa. Allah kasih hadiah itu udah nggak bisa saya ceritain dah, saking banyaknya soalnya tuh. Iya, adik saya ini, saya pengen memperjuangkan adik saya, tapi akhir-akhir ini saya nggak dibukain pintu. Kalau saya bertamu, saya ditutup. Aduh, ya inilah, nanti mohon doanya ya. Mungkin sama teman-teman saya mau ngajak guru atau siapa untuk saya undang. Bahkan ibu kandung saya pun nggak disapa. Gara-gara saya meluk agama Islam, katanya otak saya dicuci.
kalau kalau saya nggak meluk agama Islam, katanya, aduh ya Allah, katanya anak saya si Jessica, sabar maaf sabar, tante belum belum dapat hidayah. Itulah tante itu kasih anak saya kan, yang Jessica mondok sekarang alhamdulillah, ya mungkin melalui anak saya keponakannya nanti itu ada, sebetulnya itu ada. Saudara-saudaraku yang non muslim di luar sana, janganlah memandang kami sebelah mata. Kenal kami lebih dulu, kenal ilmunya dulu, sering-sering bertanya kepada yang sudah lebih senior, lebih mengerti. Jangan bertanya kepada orang yang tidak mengenal ilmu. Ilmu penting, entah itu ilmu langsung bertatap muka dengan ustazah, ustadz, entah itu dengan buku, pelajarin dulu sebelum berkata-kata yang negatif. Jadi saudara-saudaraku di sana yang non muslim, yang ingin rindu mungkin seperti saya, seperti yang saya alami sekarang, dengan keikhlasan hati saya, mungkin teman-teman bisa hubungin orang-orang yang lebih berilmu, lebih apa ya, luas wawasannya. Cari guru yang bisa membimbing. Gitu. Kalaupun ada yang teroris pencuri, itu bukan Islamnya, itu pribadinya. Jadi Islam sendiri tidak mengajarkan seperti itu. Kalaupun ada yang seperti itu mencuri, itu pribadi. Jangankan Islam, Kristen pun banyak yang nyuri, itu pribadinya, bukan agamanya. Nggak ada sangkut pautnya sama agama. Kalaupun ada yang seperti itu, pribadi masing-masing. Ya. Oke, alhamdulillah tak terasa kita sudah di akhir acara ngobrol santai ya Bun. Semoga kita semua bisa terinspirasi dan memetik hikmah dari kisah Bunda. Dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam menjaga hidayah serta menjalankan perintah agama. Terima kasih Bunda atas waktunya. Cukup sekian dari kami dan mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.